Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebenarnya kemarin saya baru saja selesai trip PP naik kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Tapang dan kembali lagi ke stasiun ini. Dan selanjutnya saya akan menuju ke Semarang dari kota Surabaya dengan menggunakan kereta api yang jadwalnya paling pagi berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yaitu kereta api Ambarawa Express. Nanti rencananya kereta api Ambarawa Express akan diberangkatkan pada pukul 6 pagi dan sekarang masih pukul 5 pagi, masih ada 1 jam lagi menuju keberangkatan. Mungkin saya mau sholat dulu dan mau cari perbekalan dulu untuk di perjalanan nanti. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Oke, ini sudah subuhan dulu tadi, terus sama ngemil-ngemil sedikit lah buat ganjel-ganjel. Paling nanti saya cari makan di dalam kereta aja deh. Nah, untuk di stasiun Surabaya Pasar Turi ini, dia stasiunnya melayani kereta dengan mayoritas perjalanan itu melewati jalur utara ya, melewati Bojonegoro, Lamongan, lalu Cepu, Semarang, Tegal, Pekalongan, Cirebon. Ada yang ke Jakarta dan juga ada yang ke Bandung. Dan untuk pintu masuknya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada 2 pintu ya. Yang pertama itu pintu 1, dia khusus untuk kereta-kereta kelas menengah ke atas seperti kereta ekonomi premium atau kelas bisnis atau kelas eksekutif, lalu kelas luxury dan juga luxury sleeper. Itu masuknya lewat pintu 1. Sedangkan untuk yang kereta-kereta kelas ekonomi seperti kereta Ambarawa, Kertajaya, lalu mungkin Jayabaya dan yang lain-lain, atau kereta lokal atau kereta komuter lain, itu masuknya di pintu 2 yang sebelah sana. Jadi kalau kita mau masuk naik kereta tinggal lihat petunjuknya aja atau tinggal lihat kelas kereta aja yang kita naiki, kelasnya apa dan statusnya kereta komuter atau kereta jarak jauh. Dan di depannya ini, di tengah-tengah antara pintu 1 dan pintu 2, di sini ada layanan pelanggan teman-teman seperti loket Go Show dan juga customer service. Tinggal masuk aja ke dalam ruangan ini apabila kalian butuh informasi lebih lanjut. Dan situasi di stasiun Surabaya Pasar Turi juga ini tidak terlalu ramai ya, karena setahu saya sih keberangkatan kereta di pagi hari jam segini itu cuma ada satu aja, yaitu kereta api Ambarawa Express yang akan saya naiki. Dan sekarang kita langsung gas aja ke pintu 2 yuk. Gak lanjut lagi trip. Wah, wes kesel ya, wes pegel ya. Berwira-wiri ke sana sini, sekarang wira-wiri ke rumah. Oke, naiknya wira-wiri yang di sini. Wira-wiri Surabaya. Wah, oke, selamat jalan. Sampai jumpa lagi di trip selanjutnya ya. Oke. Nah, begitu masuk di pintu 2 ini, ruangannya benar-benar luas banget ya teman-teman. Hanya ada 1 ruangan ini saja. Dan fasilitasnya di sini hanya ada kursi beberapa saja untuk penumpang menunggu kereta, dan juga di sini ada mesin cetak tiket mandirinya juga ada 3 buah. Di sampingnya ada charging corner kecil aja teman-teman, cuma 3 slot ya gitu. Dan di kanan kirinya ini juga terdapat berbagai tenan-tenan makanan ya, untuk kalian membeli makanan dan minuman untuk perbekalan di perjalanan. Ini tenannya banyak banget sih, nggak kayak di pintu 1 dia nggak ada tenannya ya, karena dia benar-benar eksklusif untuk penumpang-penumpang yang kelasnya menengah ke atas keretanya. Di pintu 2 kelas ekonomi ini sekarang sudah ada 2 metode boarding ya. Yang pertama metode boarding manual yang masih harus mengeluarkan tiket dan KTP seperti ini, dan juga ada boarding face recognition yang di sebelah sana teman-teman. Kirain saya kalau FR kayak gini itu hanya ada di pintu 1 kelas eksekutif aja, ternyata di sini juga ada teman-teman. Mantap.
Ini dia rangkaian kereta api Ambarawa Express dengan rangkaian bodi premium stainless steel ya. Dan sebenarnya ini Ambarawa Express yang jadwal pagi dari Surabaya, dia menggunakan rangkaian idle dari kereta api Kertajaya teman-teman. Jadi datangannya kereta api Kertajaya tadi malam, paginya dipakai dulu ke Semarang untuk dinasan Ambarawa Express. Makanya rangkaiannya panjang ya, sampai premium 14. Oke, langsung aja menuju ke kereta saya ya, di premium 14. Di paling belakang banget teman-teman. Dan untuk kereta makannya seperti ini teman-teman. Di sini langsung terdapat meja pantry-nya. Dan langsung ketemu meja pantry, dan juga di depan sana ada meja makannya. Ada 2 meja yang bisa digunakan untuk makan dan minum di sini. Tapi kapasitasnya terbatas ya. Di sini ada ruang kru, nggak tahu bisa digunakan untuk tempat sholat enggak. Ini ruang operator. Dan di sini ada ruang gensetnya juga teman-teman. Jadi untuk pembangkitnya dia menggunakan double genset ya, karena dia menggunakan rangkaian panjang. Jadi butuh daya dan tenaga kelistrikan yang besar. Dan ini dia peta pemberhentian untuk perjalanan kereta api Ambarawa Express. Kita mulai perjalanan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Lalu selanjutnya kita akan berhenti di Lamongan, berhenti di Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Kradenan, Ngerombo, Semarang Tawang, Jateng, dan berakhir di Semarang Poncol. Jadi untuk titik turunnya di kota Semarang ada di 2 stasiun. Dua-duanya berhenti teman-teman, dan finishnya nanti di stasiun Poncol. Lokomotifnya ternyata depo kampung halaman saya teman-teman, depo induk Cirebon. Dan ini merupakan 206 seri yang pertama, 20601 teman-teman. Jadi lokomotif ini memiliki 2 gandar penggerak ya, di depan dan belakang. 206 ini dia tipe lokomotif yang memiliki double kabin ya, di depan dan di belakang juga. 13 ini adalah tahun mulai dinasnya, dan 01 ini adalah nomor serinya dari tahun mulai dinasnya. Dan loko ini dimiliki depo Cirebon. Ternyata lokomotif kampung halaman saya sendiri ada di sini rupanya dia. Sekarang jam 6:01, kita berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Agak telat dikit ya, mungkin tadi karena ada penumpang yang rush hour mungkin ya, datangnya mepet jam berangkat, jadi agak telat 1 menit. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Itu terusan P. Oh, buat P, orang buat K3 nih. Oke teman-teman, kereta api Ambarawa Express sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju tujuan akhirnya di stasiun Semarang Poncol. Dan perjalanan ini akan menempuh jarak sejauh 280 km dan dalam waktu 4,5 jam, atau kalau kita lihat di tiketnya itu sekitar 4 jam 25 menit. Dan situasi di Premium 14 sendiri ini cukup lengang teman-teman, tidak begitu ramai dan tidak sepi juga. Hanya ada beberapa, mungkin 11 atau 20 kepala yang mengisi di Premium 14 ini. Dan untuk Ambarawa Express sendiri ya, perjalanan dari Surabaya dan Semarang ini dia terdapat 2 jadwal dari masing-masing kotanya. Surabaya ada jadwal pagi dan siang, begitupun di Semarang juga ada jadwal pagi dan siang. Hanya letak perbedaannya ini dari segi armadanya aja teman-teman. Kalau berangkat dari Surabaya pagi, dia menggunakan armada ekonomi premium stainless steel rangkaian panjang yang memanfaatkan idle dari kereta api Kertajaya. Pun berangkat dari Semarang siang juga menggunakan armada yang seperti ini.
Lalu keberangkatan dari Semarang pagi dan Surabaya siang, dia menggunakan armada ekonomi New Image yang dia non rangkaian panjang ya. Dan menurut saya ekonomi New Image itu beberapa pengalaman trip saya ya, itu memang ada beberapa drawback ya teman-teman. Yang pertama itu dia agak melondakan, lalu yang kedua dia cukup berisik, yang ketiga dia batang besinya itu dia agak mundur ke belakang. Jadi kalau misalkan kita nyelonjor itu masih cukup kepentok ya, terutama untuk postur badan yang tinggi itu kerasa banget sih pasti. Dan untuk konfigurasinya sendiri di dalam kabinnya, kereta api ini memiliki kapasitas 80 tempat duduk dengan konfigurasi seat 22 dengan sistem setengah menghadap laju dan juga setengah lagi membelakangi laju atau duduknya mundur. Dan kalau kalian mau cari kursi yang berhadap-hadapan di kereta api Ambarawa Express jam pagi dari Surabaya dan jam siang dari Semarang, ini ada di nomor 10 dan 11. Untuk harga tiketnya kereta api Ambarawa Express ini dipatok di harga Rp110.000 teman-teman. Ya menurut saya sih worth it ya. Kalau misalkan kita bicara murah-murahan sih, memang ada yang lebih murah daripada kereta api Ambarawa Express ini, yaitu kereta api Airlangga dengan harga Rp49.000 dari Surabaya Pasar Turi menuju Semarang Poncol. Tapi resikonya kalian harus siap duduk tegak berhadap-hadapan dan ada kemungkinan adu dengkul dengan penumpang yang di depan. Dan ada kemungkinan juga di dalam kabinnya itu berdesakan banget teman-teman, karena dalam satu kabin yang kapasitasnya bisa sampai 100 orang. Tapi kalau misalkan kita nambah 50.000 sampai 60.000 lagi untuk mendapatkan kenyamanan seperti di kereta api Ambarawa Express ini, menurut saya sih worth it teman-teman, karena kita bisa duduk dengan lebih ergonomis, kursinya juga jenis captain seat dan privasinya juga lebih di atas levelnya Airlangga, dan juga kenyamanan keretanya juga ini lebih nyaman teman-teman karena menggunakan armada yang lebih grace, lebih baru dan juga lebih bagus dan lebih nyaman. Ini ada kereta api Gumarang baru berangkat dari stasiun Lamongan dan sekarang pukul 6:32 kita baru tiba di stasiun Lamongan. Kita tiba di stasiun Lamongan, stasiun pemberhentian pertama sejak keberangkatannya dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan berhenti di sini normalnya 3 menit aja untuk naik turun penumpang teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 6:36. Tadi kayaknya nyampainya sekitar awal 1-2 menit, dan ketika berhenti di sini itu dia pas banget nyampainya pukul 6:33. Dan kayaknya ini mau berangkat lagi, kita siap-siap masuk ke dalam lagi yuk. Jam 7.00 kita tiba di stasiun Babat. Ini masih area Kabupaten Lamongan teman-teman. Jadi kalau kalian tidak bisa menjangkau ke stasiun Lamongannya langsung dan lebih dekatnya dari stasiun Babat sini, kalian bisa naik kereta api Ambarawa Express ini dari stasiun Babat. Dan beberapa juga untuk kereta-kereta yang lewat utara dan berhenti di Lamongan itu berhenti di Babat juga teman-teman. Rata-rata kereta kelas campuran, kelas ekonomi atau kelas bisnis atau kelas ekonomi premium ya. Berhentinya di sini cuma 2-3 menit aja teman-teman. Kita berangkat lagi jam 7.01. Sebenarnya berangkatnya 7.02 sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Cari aman aja, kita langsung masuk ke dalam ya.
aja gitu. Ya akhirnya saya memutuskan untuk beli sesuatu tadi mumpung ada Mas Prama yang lewat keliling, dan ini sebenarnya jauh banget kereta makannya dari Premium 14 gini, jadi saya beli Prama yang keliling aja tadi. Dan saya beli nasi ayam bulgogi teman-teman. Ini bisa dibilang salah satu menu favorit saya juga, selain nasi sapi lada hitam dan juga nasi ikan dori rica-rica. Dan ini harganya 40.000 per satu kotaknya, dan juga untuk minumnya karena saya tenggorokannya lagi agak sakit ya, jadi air mineral aja dulu. Untuk ngopinya libur dulu teman-teman ya. Jadi yang mineral aja dulu. Oke, saya mau sarapan dulu ya. Jadi dalam satu kotak paket nasi ayam bulgogi ini kita unboxing dulu yuk. Ada apa aja dalamnya? Wala, ini dia. Ini ada ayam bulgoginya di sini. Ada sayurannya, ada jagung, kacang polong, buncis, dan ada telur dadarnya juga ternyata nih. Dan ini ada nasinya. Selain itu untuk alat makannya kita dapat sendok dan garpu, tisu, dan juga tusuk gigi. Oke, mantap lah untuk menu sarapan. Jam 7.31 kita tiba di stasiun Bojonegoro. Kita keluar dulu sebentar yuk. Kita tiba di Bojonegoro pukul 7:31, lambat 1 menit sebenarnya. Kalau pas on time tiba di sini, kita berhenti selama 3 menit aja teman-teman. Tapi tadi karena telat 1 menit, jadi berhentinya hanya 2 menit aja. Sepanjang dari Surabaya sampai Bojonegoro ini, ketika berhenti di Lamongan, Babat sampai di Bojonegoro ini, pemberhentiannya sebentar-sebentar teman-teman, 3-2 menit aja, nggak lama-lama. Dan ini sudah siap mau diberangkatkan lagi. Sekarang kita bedah yuk fasilitas yang ada di kereta api Ambarawa Express kelas ekonomi premium ini. Yang pertama di sini ada kantong elastis untuk menaruh barang, dan ada kantong kreseknya nih untuk menaruh sampah. Tadi saya sudah meletakkan sampah di kantong kresek dan sudah dibuang juga, jadi nggak ada ya, belum dikasih lagi. Dan fasilitas lainnya ada meja kecil untuk menaruh botol dan barang. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, tapi tidak untuk nyolokin kipas angin ya. Dan di sini jarak kakinya untuk ruang geraknya ya cukup terbatas, tapi untuk selonjoran dengan tinggi saya yang 170 cm ini masih oke lah, masih cukup walaupun memang tidak leluasa. Dan di sini ada handrestnya juga di kanan kiri, dan juga di tengah sini juga ada handrest pemisah tengah untuk kursi yang pinggir jendela dan pinggir jalan. Dan juga apabila kalian mau merebahkan sandarannya seperti yang itu, kalian tinggal tarik aja tuas yang ada di sini teman-teman. Nah, ini tuas untuk memiringkan sandaran, jadi sesuaikan aja sesuai dengan kenyamanan. Lalu fasilitas lainnya ada TV yang menggantung, ada 1, 2, dan 3 di sebelah sana. Dan ada satu lagi 4 buah televisi untuk hiburan. Dan ada toiletnya juga yang salah satu sisi saja ya letaknya gitu. Letaknya kanan kiri tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini untuk fasilitas toiletnya di kereta api Ambarawa Express ya. Toiletnya berada di salah satu sisi aja, dan letaknya kanan kiri sudah dipisah antara pria dan wanita. Kalau yang pria ini dia ada strip biru seperti ini, dan kalau yang wanita ada strip warna pink seperti ini. Dan untuk toiletnya kita lihat dulu yuk dalamnya seperti apa. Nah, ada hiasannya sekarang, ada kayak semacam wallpaper. Ini wallpaper cowok lagi duduk di kayu di tengah hutan baca buku, aduh damai gitu ya. Oke, ini kondisi toiletnya seperti ini teman-teman. Untuk kereta ekonomi premium menurut saya sih cukup sempit ya, ruang geraknya terbatas banget, dan jarak dari pintu ke kloset aja serapat ini teman-teman, sedekat ini. Jadi patut diperhatikan sih ini. Dan untuk toiletnya fasilitasnya seperti biasa.
wastafel, ada roll tissue-nya di sini, ada pegangan tangan, ada chair shower-nya di sebelah sana, klosetnya model jongkok, dan juga tombol flusnya untuk membilas toilet ada di sini. Dan ada dispenser sabunnya, ada cerminnya juga sebelah sini, dan ada jendela ventilasinya, dan ada penyedot udara juga di atas. Ada pengharum ruangan juga di sini, dan ada gantungan bajunya. Untuk tempat sampahnya kayaknya di bawah wastafelnya ya. Ya, di bawah wastafel, teman-teman. Oke, untuk fasilitasnya lengkap, teman-teman. Mantap. Dan untuk fasilitas lainnya ada tirai model tarik gulung, tinggal tarik aja untuk menutup tirainya, dan untuk menggulungnya tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Wow, langsung naik ya. Dan ini pencahayaan di dalam ini disetting ke mode malam sepertinya, dan cahayanya mungkin cukup dari luar untuk pencahayaan ekstranya ya. Jadi cukup disetting mode ini aja mungkin oleh petugasnya gitu. Dan fasilitas lainnya ada gantungan kecil nih untuk menggantung barang dan juga tas kecil, dan ada kompartemen rak bagasinya di atas untuk menaruh koper ukuran 24 inci. Ini mungkin bisa masuk, dan lebih dari itu mungkin nggak bisa ya, jadi udah terlalu gede ukurannya gitu. Fasilitas lainnya ada CCTV untuk keamanan, dan ada layanan makan dan minum secara berbayar juga yang bisa kalian manfaatkan dengan datang langsung ke kereta makan atau melalui Prama dan Prami yang berkeliling. Seperti saya tadi sudah memesan makan ya untuk sarapan, dan sebenarnya agak mager juga tadi untuk ke kereta makan. Dan yang saya naiki ini serinya adalah K3-01875. Sebuah kereta ekonomi dengan tanpa penggerak, jadi harus digerakkan oleh lokomotif. Dan ini generasi tahun 2018 dengan nomor absen atau nomor urut ke-75. Dan kereta ini dirawat oleh Depo Kereta Surabaya Pasar Turi. Sekarang jam 8:04, perjalanan kita sudah tiba di stasiun Cepu. Dan stasiun Cepu ini menjadi stasiun yang pemberhentiannya satu-satunya yang paling lama ya, karena dia akan berhenti selama 5 sampai 6 menit. Tapi ini kita sudah telat 2 menit sih, jadi paling berhentinya cuma 4 menit. Jadi untuk pemberhentian di stasiun Cepu ini, kereta api Ambarawa Express akan berganti masinis. Infonya sih seperti itu, teman-teman. Jadi berhenti di sini memang cukup lama, ada sekitar 5 sampai 6 menit. Tapi tadi karena kita telat 2 menit, jadinya berhentinya sebentar aja, hanya 4 menit. Tapi kayaknya tadi sudah bunyi tuh semboyannya. Yuk kita masuk lagi. Jam 8.56 kita tiba di stasiun Kradenan. Setelah stasiun Kradenan kita akan melewati tikungan yang eksotis banget, dimana kalau kita sedang berada di gerbong belakang, kita bisa melihat kepala lokomotifnya melewati tikungan dan keretanya meliuk dengan indah. Dan ini letaknya kalau dari arah Surabaya, ini selepas stasiun Kradenan.
baru aja tadi kita melewati stasiun Gambringan, dan jalur yang berada di sebelah sini ini sebenarnya jalur yang dulu sempat aktif tahun 2019 akhir ketika ada kereta api Sancaka Utara dari Surabaya Pasar Turi ke Kutoarjo lewat Yogyakarta, dan jalurnya melewati jalur ini teman-teman. Jalur ini sebenarnya akan tembus ke Solo, nanti ketemu jalur tengah itu di sekitar Gundih. Dan sekarang Sancaka Utaranya sudah dinonaktifkan, jalurnya juga ikut nonaktif teman-teman. Jadi bisa dibilang itu hanya untuk jalur darurat aja. Oke, kita sudah berpisah di percabangan Gambringan yang kesana tadi mengarah ke Gundih dan juga bisa ke Solo juga. Dan kita belok ke kanan menuju ke stasiun Ngrombo. Sekarang perjalanan kereta api Ambarawa Express sudah tiba di stasiun Ngrombo. Sekarang pukul 9:22. Dan di jalur 1 di ujung sebelah sana itu ada kereta lokal mewah tuh. Ada kereta Kedung Sepur ya, dari Semarang Tawang apa Poncol ya berangkatnya, tujuan akhir di Ngrombo. By the way, kita berhenti di sini cuma 2 menit aja ya, nggak lama-lama, 2 menit atau 3 menit, dan akan siap diberangkatkan kembali. Itu di lantai 2 sepertinya banyak anak-anak TK tuh. Wah, apakah lagi edu train atau gimana? Saya juga nggak tahu, pokoknya ya selamat menikmati transportasi kereta api adik-adik. Wah, kita ketemu dengan sesama kereta api Ambarawa Express nih, dari Semarang tujuan akhir ke Surabaya Pasar Turi. Nah, ini angkatan pertama dari Semarang ya teman-teman, keberangkatan pagi dari Semarang, dan nanti akan menjadi keberangkatan siang dari Surabaya. Dia menggunakan armada ekonomi New Image. Dan di sebelah sini terdapat kandang-kandang kereta unik teman-teman. Ini kereta-kereta punya Dirjen kayaknya. Kita sesaat lagi akan melintas di stasiun Rumbung teman-teman. Ini juga salah satu stasiun percabangan yang datang dari arah Solo di jalur yang sebelah sana. Nah, jalur yang ujung sana itu adalah jalur yang datang dari arah Solo menuju Semarang. Biasanya dilalui kereta api jarak jauh seperti kereta api Majapahit, Brawijaya, ada MTT. Terus ada Matarmaja dan juga Berantas. Nah, kita bertemu dengan jalur kereta yang dari arah Solo. Tadi barusan melintas di percabangan stasiun Rumbung, dan sesaat lagi kereta api Ambarawa Express akan tiba di stasiun Semarang Tawang, dan sepertinya saya akan memutuskan untuk turun di stasiun Tawang aja, bukan di tujuan akhirnya di stasiun Poncol. So, saya akan menarik kesimpulan untuk perjalanan kali ini naik kereta api Ambarawa Express. Jadi kereta api Ambarawa Express ini merupakan kereta yang paling pagi berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 6 pagi teman-teman, dan menjadi kereta pertama yang mengawali perjalanan kereta api di belakangnya untuk menuju ke arah barat, tapi hanya sampai Semarang saja. Dan untuk perjalanan kereta api Ambarawa Express ini terdapat 2 kali perjalanan dari Surabaya maupun Semarang di jadwal pagi dan siang. Apabila dari Surabaya pagi dan Semarang siang ini menggunakan armada kereta ekonomi premium stainless steel dengan rangkaian panjang, lalu apabila dari Surabaya siang dan dari Semarang pagi menggunakan armada ekonomi New Image dengan rangkaian yang tidak panjang tentunya. Dan harga tiket 110.000 menurut saya worth it teman-teman untuk kenyamanan yang kita dapatkan di kereta ini. Ya, daripada kita bayar tapi resikonya tidak nyaman, kalau saya sih lebih baik menambah 50 atau 60.000 untuk mendapatkan kenyamanan seperti ini teman-teman. Tapi balik lagi ke referensi teman-teman semua, kalau memang mencari dengan harga tiket yang lebih terjangkau dan murah, ya silahkan naik Airlangga, tapi dengan resikonya duduknya masih tegak berhadapan-hadapan, lalu di dalam kabinnya masih penuh sesak karena satu kabin kapasitasnya 100 orang. Dan untuk kereta api Ambarawa Express ini menurut saya jamnya ya dari Surabaya
kota Semarang. Dan baliknya dari Semarang itu sekitar jam 1 atau jam 2 gitu, saya lupa ingat. Pokoknya sekitar jam segitu. Saya cocok juga teman-teman, karena ketika balik selesai eksplor, ya walaupun hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam di Semarang, balik lagi dengan menggunakan kereta ini oke juga teman-teman, karena nyampe di Surabaya juga belum sore banget, sekitar jam 4 atau jam setengah 5, mungkin sekitar jam segitu. Dan jamnya juga enak, bisa jadi ini menjadi primadona juga untuk melaju Surabaya Semarang ya. Dan untuk kenyamanan keretanya sendiri menurut saya oke, ini keretanya nyaman, enak, guncangannya nggak begitu kerasa, lalu suara di dalam kabin juga cukup kedap, dan kursinya juga ini lumayan bikin nyaman teman-teman, walaupun memang jarak kakinya tidak seleluasa kelas bisnis mungkin, atau kelas eksekutif mungkin, atau kelas ekonomi new gear mungkin. Jadi untuk naik kereta api Ambarawa Express ini menurut saya dengan perjalanan 4,5 jam dengan armada seperti ini saya udah cukup nyaman teman-teman, malah bisa saya katakan nyaman banget sih, dan enak banget. So, saat lagi akan tiba perjalanan saya di kota Semarang, di stasiun Semarang Tawang. Saya mau siap-siap dulu mengemas barang-barang saya, dan saya ucapkan selamat datang di kota Semarang. Oke, ini adalah peron stasiun Semarang Tawang ya. Dan kita ke bagian peron yang paling belakang. Sekarang pukul 10 lewat 6 menit kita sudah tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Oke, kita siap-siap dulu yuk. Oke, alhamdulillah tiba di stasiun Semarang Tawang awal 7 menit. Mantap jiwa. Awal 7 menit ini banyak banget ya, padahal tadi datang di stasiun-stasiun pemberhentian itu cuma sebentar-sebentar aja teman-teman, gak lama-lama, tapi ini bisa secepat ini, gokil sih. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di kota Semarang dengan naik kereta api Ambarawa Express jam pagi dari Surabaya. Keretanya enak, nyaman, harga tiketnya juga terjangkau, dan ini sepertinya jadi favorit banget masyarakat di lintas Surabaya sampai Semarang teman-teman. Terbukti dari tadi saya perhatikan banyak yang naik dan juga banyak yang turun. Nah, kereta api Ambarawa Express ini mau lanjut lagi ke pemberhentian terakhirnya di stasiun Semarang Poncol, teman-teman. Sekian dulu video trip saya naik kereta api Ambarawa Express. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Semarang di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.